perawatan. Ya. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang historical perspektif dari manajemen perawatan dan kemudian sampai membahas detail tentang corrective maintenance. Ya. Kemudian saudara juga sudah saya berikan tugas tentang untuk berapa rupiah yang keluar untuk melaksanakan satu kegiatan maintenance dibagi menjadi beberapa kelompok. Sudah diselesaikan ya kerjanya? Ya, sudah ya. Sudah Bapak, sudah dikirimkan Bapak. Sudah dikirimkan ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bahas tipe kegiatan maintenance yang kedua, yaitu preventive maintenance ya. Saya akan share, mohon dikasih hak untuk share screen. Ya, sudah menjadi Bapak. Ya. Baik, saya kira ini kemarin tugasnya, sekarang saya masuk di sini ya. Baik, saudara-saudara, kita akan bahas tentang preventive maintenance ya. Preventive maintenance itu seperti apa sudah kita bahas ya. Preventive maintenance itu adalah kegiatan maintenance, kegiatan perawatan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan. Ya. Jadi kerusakannya belum terjadi. Seperti kita tahu, preventive itu berasal dari kata pre dan event ya. Pre dan event. Pre sebelum, event peristiwa. Jadi kegiatannya dilakukan sebelum peristiwanya terjadi. Peristiwa apa itu? Peristiwa kerusakan. Ya. Jadi tindakan perawatan yang dilakukan sebelum kerusakannya terjadi. Ini adalah preventive maintenance. Nah, ini kegiatan preventive maintenance sudah lama ya. Ini kurang lebih 50 tahun 50-an muncul paradigma bahwa melakukan maintenance pada saat munculnya kerusakan itu menimbulkan biaya yang lebih besar ya. Karena biayanya itu bukan hanya biaya untuk restoring equipment, tapi juga biaya yang terkait dengan implikasi kerusakan atau konsekuensi terjadinya kerusakan. Sehingga biaya untuk menangani kejadian kerusakan itu menjadi sangat besar ya. Jadi biayanya double. Melakukan restoring peralatan dan juga memikul biaya konsekuensi dari terjadinya kerusakan. Nah, oleh sebab itu kemudian kepingin menghemat gitu ya, menghemat biaya perawatan dengan cara melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Aktivitas preventive maintenance dilakukan dengan mencari value aktivitas tersebut dibandingkan dengan biaya kerusakan yang mungkin timbul jika tindakan preventif tidak dilakukan. Jadi ada value ya, value yang mungkin bisa didapat kalau dilakukan kegiatan preventif ya. Value-nya apa? Ya value-nya kita terhindar dari konsekuensi kejadian yang tidak diperlukan. Nah, ini perbedaan antara aktivitas perbaikan dan aktivitas preventif ya. Kalau perbaikan itu bersifat reaktif, kita breakdown, terjadi breakdown dan malfunction terjadi pada saat peralatan sedang digunakan. Nah, ini yang tidak mengenakan ya. Pada saat peralatan sedang digunakan, peralatan sedang dibutuhkan gitu ya. Kemudian terjadi breakdown. Ini suasana yang tidak menyenangkan. Ya akhirnya kegiatan yang direncanakan untuk berproduksi itu tidak bisa dilakukan. Di samping itu biasanya menimbulkan kepanikan. Bagi para pekerja ini menjadi panik karena terjadi kerusakan yang tidak diduga. Ya. Terjadi breakdown. Jadi kejadiannya sendiri tidak diduga. Oleh sebab itu jadi panik mereka ya.
panik. Harus menangani segera. Jadi urgent, emergency. Nah, kalau kita bekerja sering kali menangani kegiatan-kegiatan yang emergency ini bisa stres ya. Bisa stres, akhirnya imun kita turun, mudah terserang penyakit ya. Apalagi sekarang ada COVID ini ya. Ini kalau imunnya turun bisa kena COVID ini ya. Mudah-mudahan mahasiswa STTAL ini tidak ada yang kena COVID ya. Tidak ada berita ini perkembangan COVID di Angkatan Laut ini di STTAL. Ya, untuk apa yang prodi TMI alhamdulillah masih aman ya. Aman ya, alhamdulillah ya. Jadi itu imunnya harus tinggi ya, imunnya harus tinggi, dan supaya tinggi itu jangan terlalu sering melakukan kegiatan yang emergensi ya. Kegiatan emergensi ini bisa jadi stres ya. Kalau stres imunnya turun. Nah, salah satu pemicu stres itu adalah kegiatan breakdown ini ya. Breakdown ini bisa bikin orang stres. Oleh sebab itu tidak disuka. Nah, untuk mengurangi breakdown dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini supaya tidak stres ya, maka biasanya perlu disiapkan standby mesin ya, atau standby peralatan, dan ketersediaan part dapat mempercepat proses perbaikan. Supaya ketika terjadi kerusakan, peralatan yang standby ini bisa segera menggantikan ya, bisa dialihkan. Fungsi dari mesin yang sedang berjalan itu dialihkan ke mesin yang standby, atau juga disediakan spare part ya. Spare part ini penting, spare partnya harus ready. Begitu ada kerusakan, maka bagian kerusakan itu tentunya harus diganti. Biasanya kerusakan mesin itu dipicu oleh kerusakan komponen, kerusakan spare part. Begitu diketahui spare partnya ada rusak, maka kita harus menyiapkan spare part itu, harus tersedia, harus ready. Kalau tidak ready ya lama nanti kerusakan itu terjadi sehingga mesinnya menjadi tidak available. Preventive maintenance atau seringkali disingkat PM ya, ini bisa jadi aktivitasnya berupa inspeksi terjadwal yang reguler ya. Biasanya jadwalnya itu konstan, periodik ya, periodik. Kegiatannya bisa jadi hanya inspeksi ya, atau pembersihan juga boleh ya. Pembersihan, inspeksi ini juga preventif ya. Biasanya kalau sebuah peralatan itu tidak dibersihkan dengan baik, maka kerusakan-kerusakan itu tidak akan terdeteksi dengan baik ya. Jadi pembersihan itu menjadi penting ya. Nah, karena hanya kegiatan pembersihan, maka kira-kira seberapa sering harus dilakukan, saudara, nih pembersihan? Misalnya saudara punya kendaraan mobil gitu ya, kira-kira dibersihkan itu berapa sering ya? Tergantung ini jumlah kilometernya, mau patokan kilometer atau waktu ya. Kalau waktu biasanya paling nggak sebulan sekali. Kalau kilometer ya tiap-tiap mobil ada manual booknya sendiri. Iya, itu kalau kegiatan preventif maintenance-nya agak berat ya. Kalau hanya membersihkan aja, maksud harus dikaitkan dengan kilometer segala macam. Hanya membersihkan ya, bersih-bersih. Oh, bersih-bersih 3 hari sekali. Saya kira kalau kita memang punya waktu yang cukup ya kita lakukan ya pembersihan, bisa setiap hari, atau kalau memang kita sibuk 3 hari sekali ya boleh lah ya. Tapi kalau bisa setiap hari. Kalau mesin produksi biasanya pembersihan itu dilakukan setiap hari setelah mesin itu selesai dipakai ya. Setelah dipakai harus dalam kondisi bersih lagi, supaya besok pagi ketika starting itu kondisi sudah ready untuk dioperasikan lagi. Jadi proses pembersihan bisa dilakukan setiap hari untuk mesin-mesin produksi ya. Kemudian kalau untuk inspeksi, untuk melihat apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, itu juga bisa dilakukan setiap hari ya, reguler, rutin.
Nggak harus nunggu setelah beroperasi 3 hari atau setelah beroperasi sekian kilo, nggak perlu ya. Inspeksi itu bisa gitu. Tentu saja inspeksi yang ringan-ringan ya, ringan-ringan. Kalau inspeksi yang berat ya kita akan jadwalkan dengan lebih seksama. Aktivitas PM dijalankan sebelum perawatan rusak, saya kira ya. PM biasanya dilaksanakan pada periode idle. Jadi pada saat tidak dipakai, pada saat nganggur dilakukan PM ya. Sehingga nanti ketika peralatan itu dipakai sudah ready to use. Hanya saja ini ya tidak selalu bisa dilakukan ya. Ada peralatan-peralatan yang setiap saat itu digunakan ya. Terutama di perusahaan-perusahaan yang beroperasinya 24 jam sehari ya. Ini mesinnya jalan terus ya. Sehingga tidak semua kegiatan PM bisa dilakukan karena mesinnya harus jalan ya. Nah, oleh sebab itu PM-nya nanti nunggu ketika mesinnya itu idle ya. Nah, kalau ternyata dia jadwalnya terus-menerus ya terpaksa nanti harus dihentikan ya, mesinnya harus dihentikan supaya kegiatan PM bisa dilakukan. Walaupun kita juga sudah mengupayakan ya, kegiatan PM itu ada yang bisa diselenggarakan sekalipun mesinnya peralatannya sedang running ya, tapi ada juga yang menghendaki mesinnya harus di shutdown dulu ya, dimatikan dulu. Mesinnya tidak breakdown ya, tapi di shutdown, dimatikan. Memang sengaja dimatikan untuk dilakukan PM ya, ada yang begitu. Seperti kita tahu misalnya mesin di pabrik gula itu bekerja 24 jam ya. Biasanya kegiatan PM-nya dilakukan ketika musim giling sudah selesai ya. Musim giling sudah selesai. Misalnya tahu musim giling itu biasanya dimulai sekitar Maret, April, Mei. Ya Maret, April barangkali sudah mulai musim giling, nanti sampai September, Oktober, November barangkali sudah habis tebunya yang digiling. Pada saat sudah habis maka mesin itu dimatikan dan dilakukan preventive maintenance ya, diberikan aktivitas pemeliharaan supaya aktivitas pemeliharaan itu tidak mengganggu waktu produktif ya. Kalau mengganggu waktu produktif nanti utility dari atau apa ini efektivitas dari peralatan menjadi berkurang. Jadi preventif maintenance-nya menghendaki mesin dalam kondisi mati ya. Tapi bisa juga kegiatan preventif itu dilakukan pada saat mesin tetap berjalan ya, tidak mati. Itu ada begitu ya. Misalnya kita tahu peralatan di PLN ini tidak boleh mati ya. Tidak boleh mati karena kalau mati itu mesti banyak sekali masyarakat yang akan mengeluh ya. Mengeluh. Kok mati. Oleh sebab itu kegiatan maintenance di PLN kalau bisa dilakukan tanpa harus mematikan pasokan listrik. Nah, ini teknik-teknik untuk melakukan maintenance dengan tanpa mematikan itu sudah banyak dipelajari dan dilakukan ya. Kegiatan maintenance tanpa mematikan sistem, kalau bisa demikian. Tapi ya tentu saja masih belum semua peralatan bisa begitu ya, belum bisa. Tapi ada yang bisa. Tentu saja akan menyenangkan kalau kegiatan PM bisa dilakukan pada saat perawatan itu sedang ongoing. Pada level minimum PM dilakukan kebijakan remedial ya, remedial. Remedial itu mengembalikan mesinnya itu supaya sehat kembali. Mesin diperbaiki hanya saat mengalami kerusakan. Ya. Biaya breakdown, interupsi produksi dan perbaikan tinggi. Ya. Pada saat upaya PM meningkat naik, biaya breakdown dan perbaikan berkurang. Ya.
Jadi kalau total biaya kerusakan itu ada biaya breakdown dan biaya perbaikan itu bisa turun kalau kita lakukan upaya PM. Pada saat yang sama total biaya maintenance, PM, breakdown dan perbaikan mencapai level minimum. Ini ada trade off saudara ya, trade off antara perbaikan, jadi corrective maintenance dengan preventive maintenance. Nah, kita nanti akan cari kondisi optimumnya. Enak mana kita menyelenggarakan PM ataupun menyelenggarakan atau menunggu breakdown ya. Tentu saja kebijakan ini tidak harus dipilih salah satu ya. Artinya perusahaan harus milih apakah corrective maintenance saja atau predictive maintenance saja, tidak begitu ya. Perusahaan boleh melakukan dua-duanya ya. Kalau kerusakan itu terjadi ya tentu harus dilakukan perbaikan ya. Karena kalau tidak diperbaiki ya mesin itu ya rusak terus ya, nggak bisa dipakai. Tapi di samping melakukan di samping melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin, perusahaan bisa juga melakukan preventive maintenance. Jadi digabung gitu ya. Sekalipun preventive maintenance itu dilakukan, jadi perawatan pencegahan dilakukan, itu pun tidak berarti nanti mesinnya tidak pernah terjadi breakdown ya. Karena breakdown itu penyebabnya bisa macam-macam ya. Penyebabnya bahkan cenderung penyebabnya adalah dari luar ya. Sehingga tidak menjamin bahwa kalau dilakukan preventive maintenance dengan baik maka tidak pernah terjadi breakdown, tidak ya. Mesti breakdown masih mungkin terjadi, tetapi probabilitasnya mengecil ya, frekuensinya akan mengecil. Kemungkinan terjadinya kerusakan, terjadinya breakdown menjadi kecil. Jadi seperti mobil sudah kita rawat, kita lakukan preventive maintenance ya, tidak berarti dia itu bebas terhadap breakdown ya, breakdown. Nah ini gambarnya saudara bisa lihat ini. Ada biaya yang hijau itu adalah total maintenance cost ya. Ada yang biru itu adalah preventive maintenance cost, dan yang biru muda itu breakdown and repair cost ya. Yang hijau itu adalah jumlahan dari yang biru muda dengan yang biru tua. Ini kalau di total menjadi hijau. Nah, sumbu vertikalnya ini menyatakan biaya ya. Annual cost, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahun dalam kaitannya dengan pemeliharaan ya, dengan peralatan. Sedangkan sumbu horizontalnya ini menyatakan degree of preventive maintenance ya, derajat keseringan dari preventive maintenance, atau seringkali juga ditulis sebagai frekuensi ya, frekuensi dari kegiatan maintenance. Kita tahu kegiatan preventive maintenance itu dilakukan secara apa saudara? Secara periodik ya. Periodik itu boleh tahunan, boleh semesteran, boleh bulanan, boleh mingguan, begitu kan ya? Namun setiap kebijakan yang diambil, apakah preventive maintenance itu dilakukan mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan, ini mempunyai implikasi biaya preventif ya, biaya preventifnya. Menurut saudara, biaya preventive maintenance yang dilakukan mingguan itu besar mana dibandingkan dengan biaya preventif yang dilakukan secara tahunan? Tahunan gitu. Tahunan, Bapak. Iya tak? Biaya preventif yang dilakukan secara mingguan dibandingkan dengan biaya preventif yang dilakukan secara tahunan. Mana yang lebih banyak biayanya? Biaya preventifnya ya. Kalau diakumulasi biaya per tahunnya, mana yang lebih banyak? Mingguan, Bapak. Iya, saya kira mingguan ya.
Ya, Mingguan frekuensinya. berarti setiap minggu dilakukan preventive maintenance ya. Nggak tahu Ya. kalau untuk melakukan preventive maintenance itu dibutuhkan 1 juta gitu ya. Maka setelah 1 tahun terakumulasi berapa total biaya preventive maintenance? 52 juta. 52 juta ya, karena 1 tahun ada 52 minggu, setiap minggu dilakukan preventive maintenance ya biayanya jadi 52 juta. Tapi kalau preventive maintenance itu dilakukan hanya setahun sekali, maka biaya preventive maintenance berapa? Tergantung budgetnya, Pak. Setahun. Berapa? Tergantung budgetnya kalau gitu, Pak. Loh, tadi dikatakan bahwa untuk melakukan preventive maintenance itu butuh 1 juta. Setiap kali melakukan preventive maintenance butuhnya 1 juta. Ya, jangan tergantung budgetnya. Ini 1 juta Pak berarti setahun. Iya, ya 1 juta ya, karena dilakukan sekali ya. Biayanya 1 juta. Jadi intinya kalau preventive maintenance itu dilakukan lebih sering, maka biaya preventive maintenance-nya menjadi lebih besar. Ya, lebih sering, lebih besar. Tapi kalau frekuensinya itu berkurang, maka biayanya juga akan mengecil. Nah ini misalnya nanti degree of preventive maintenance ini diukur ya, ini dalam 1 tahun. 1 tahun dilakukan 1 kali, berarti di sini 1 tahun dilakukan 52 kali di sini ya. Biayanya akan semakin besar, ini yang biru ini, garis lurus ini. Betul ya? Jadi kalau 1 tahun dilakukan PM-nya itu mingguan, 50 berarti 52 kali, ya kira-kira di sini lah ya. Kalau setahun dilakukan sekali, ya berarti hanya di sini biaya preventifnya. Sementara biaya kerusakan, ya, nah ini, kalau sebuah peralatan itu dilakukan PM setahun sekali, maka probabilitas terjadinya kerusakan itu besar atau kecil ya, kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan dalam rentang waktu 1 tahun. Lebih besar. Besar ya. Tapi kalau dilakukan preventive maintenance-nya itu setiap minggu, maka probabilitas terjadinya kerusakan besar atau kecil? Kecil. Ya, kecil ya, karena setiap minggu sudah dilakukan preventive maintenance. Nah, sehingga biaya yang keluar untuk corrective maintenance ini, breakdown maintenance ini, yang biru muda ini, ketika preventive maintenance-nya kecil, maka kemungkinan kerusakannya besar sehingga biayanya besar. Nah, semakin frekuensi PM-nya tinggi, biayanya turun. Nah, namun biru muda dan biru tua ini dua-duanya biaya kita jumlahkan jadi yang hijau ini ya. Jadi yang hijau ini. Nah, terlihat bahwa hijau ini merupakan grafik yang menyerupai kurva parabola ya. Parabola di mana terjadi minimum di daerah tertentu. Daerah ini adalah daerah minimum. Minimum level of preventive maintenance ini terjadi di sini. Sehingga nanti kita mestinya akan pilih frekuensi atau degree of preventive maintenance-nya di sini ya. Itu yang akan mendapatkan kondisi kegiatan preventive maintenance yang menghasilkan biaya paling kecil ya. Total biaya yang paling kecil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini latar belakang dilakukannya program PM bisa mereduksi frekuensi interupsi akibat malfunction dan dampak yang ditimbulkan. Jadi kalau frekuensinya ini diperbanyak, maka kemungkinan terjadinya malfunction dan juga kemungkinan dampak yang harus dipikul itu menjadi kecil ya. Akan tereduksi, akan menjadi kecil. Kemudian PM juga bisa memperpanjang umur penggunaan peralatan ya.
Preventive maintenance itu kalau dilakukan dengan baik dan lebih sering, maka umur peralatan menjadi lebih panjang. Masih ada lagi reduksi total cost of maintenance yang digantikan biaya PM untuk perbaikan. Nah ini biaya totalnya juga akan menurun ya. Kemudian menyediakan lingkungan kerja yang safe, ini yang penting berkaitan dengan keamanan pekerja ya. Pekerja akan bekerja dalam environment yang menyenangkan, environment yang aman gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas produk dengan menjaga peralatan pada kondisi adjustment yang tepat ya. Seringkali peralatan yang mau rusak itu diikuti dengan rusaknya produk yang dibikin ya. Jadi kalau alat-alat produksi itu mau rusak, biasanya produk yang dihasilkan juga rusak ya. Tidak bagus. Nah, sehingga PM bisa menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu dalam kondisi baik. Oleh sebab itu manfaat dari PM ini banyak, saudara ya. Kita perlu lakukan PM. Izin Bapak dosen. Ya, silakan. Izin kami izin sharing ya. Terlepas dari kurva PM yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, apakah dimungkinkan bila tadi kan dikatakan bahwa bila biaya PM itu per bulan dengan 1 juta per bulan itu akan jauh lebih murah daripada per tahun gitu Bapak. Tapi bagaimana kalau seandainya di lapangan biaya per tahun itu malah lebih besar karena dari Januari sampai dengan November terjadi kerusakan tapi tidak dilaksanakan perbaikan, dan pada Desembernya ketika dilaksanakan perbaikan secara tahunan itu dimungkinkan akan memakan biaya lebih besar. Apakah bisa dimungkinkan demikian Bapak? Ya, saya kira betul ya. Ya. Saya kira betul, tapi yang kita bahas ini biaya PM ya. Biaya PM itu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Jadi bukan biaya kerusakannya ya. Kalau ada bagian yang rusak tidak dilakukan, ya terus dikumpulkan lagi sampai 1 tahun, maka biaya yang dikeluarkan bukan hanya biaya PM ya, tetapi termasuk biaya perbaikan. Jadi sudah diakumulasi. Gitu ya. Siap. Terima kasih Bapak. PM ini adalah biaya yang pencegahan saja, yang tidak terjadi kerusakan sebenarnya ya. Kerusakannya tidak terjadi, tetapi kita tetap lakukan penanganan ya. Penanganan tadi misalnya pembersihan, inspeksi, penggantian bagian-bagian yang mungkin akan mengalami kerusakan gitu ya. Itu yang harus segera kita ganti misalnya. Maka biaya-biaya itu yang kita masukkan di dalam biaya PM ya. Tapi kalau sudah rusak ya bukan biaya PM tetapi biaya korektif gitu. Nah seringkali kalau peralatan itu dibiarkan sampai 1 tahun gitu ya, sebenarnya sudah ada komponen yang rusak tapi dibiarkan saja. Nah itu nanti biaya yang terakumulasi selama 1 tahun itu adalah jumlahan dari biaya PM dan biaya korektif gitu ya, makanya menjadi besar gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Anjin. Ya. Oke. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Program PM penting untuk kesuksesan strategi produk fokus positioning. Maksudnya kalau produknya itu jelek, kita nanti akan perusahaan akan menderita, gitu ya. Kalau perusahaan itu kepingin produknya itu memiliki posisi yang baik di customer, produknya harus dijaga kualitasnya. Nah, untuk menjaga kualitas dari produk, salah satunya adalah meyakinkan bahwa peralatan-peralatan kita itu dalam kondisi yang baik ya. Sehingga PM itu bisa dipakai untuk meyakinkan menghasilkan produk yang baik.
Dalam lini produksi, operasi yang dilakukan sedikit jika terdapat inventory in proses antara operasi proses yang saling berhubungan. Ini berkaitan dengan inventory ya. Kalau peralatan kita itu lancar, tidak ada yang rusak, maka inventory in process, work inventory ya, itu bisa minimum. Tapi kalau peralatan kita itu sering rusak, maka work in process itu bisa besar. Ya. Nah, work in process ini biasanya dinamakan hidden factory ya. Kayak kita punya perusahaan lagi, padahal kita tidak punya ya, hanya material yang menumpuk saja. Pemborosan yang luar biasa. Ya itu terjadi kalau sering peralatan-peralatan di dalam perusahaan itu ada yang rusak ya. Nah, sehingga misalnya peralatan di perusahaan itu ada 2 mesin yang berurutan gitu ya. Satu mesin selesai, dilanjutkan ke mesin berikutnya prosesnya gitu ya. Nah, itu kalau ada salah satu mesin yang rusak gitu ya. Misalnya mesin pertama itu sudah bisa beroperasi tapi mesin keduanya rusak. Nah, hasil kerja dari mesin pertama itu tidak bisa langsung diproses oleh mesin yang kedua. Akibatnya apa? Work in prosesnya menumpuk ya. Work in prosesnya menumpuk. Jadi kita tidak mendapatkan finished product, tetapi yang kita hasilkan adalah semi finished produk yang masih belum selesai. Lah itu pemborosan ya. Nah, oleh sebab itu diharapkan mesinnya itu selalu dalam kondisi yang prima supaya work in prosesnya ini minim. Jika sebuah mesin rusak, berhenti semua operasi selanjutnya kehabisan part yang akan dikerjakan. Bisa jadi begitu. Kalau yang rusak itu justru mesin yang di depannya, maka mesin di belakangnya itu tidak bisa bekerja karena tidak ada bahan yang diproses, kehabisan proses. Terjadi kelangkaan material ya. Jadi misalnya di pabrik garment gitu ya, ada mesin potong dan mesin jahit gitu ya. Mesin jahit itu hanya bisa bekerja kalau mesin potongnya itu selesai memotong ya. Setelah dipotong ya terus dilanjutkan dengan dijahit. Nah, kalau mesin potongnya pada suatu saat itu harus dirawat, rusak, maka mesin jahitnya ini hanya beroperasi untuk menghabiskan work in process saja. Begitu work in prosesnya habis, maka mesin jahit ini pun akan berhenti ya, karena kehabisan kain yang akan dijahit. Karena yang dipotong sudah tidak ada lagi gitu ya, mesin potongnya masih rusak. Jadi kelangkaan. Nah, ini juga bisa dihindari kalau kita lakukan preventive maintenance dengan baik. Kemudian pentingnya otomasi ya, otomasi dan pentingnya PM. Jadi seringkali kita menghendaki banyak operasi yang berubah menjadi proses produksi yang lebih sedikit melibatkan operator, menjadi terotomasi, ya. Workerless ya. Terutama akhir-akhir ini banyak perusahaan yang mengubah sistem produksinya dari sistem produksi yang manual menjadi otomasi. Nah, kalau sudah terotomasi, maka ya ini jumlah orang itu menjadi lebih sedikit. Nah, cuma kalau mesinnya itu terjadi kerusakan, ya ini akibatnya jadi berat, ya. Terjadi perubahan dari workforce yang besar menjadi lebih kecil, jadi orangnya menjadi sedikit. Sejalan dengan hal tersebut, workforce untuk PM menjadi lebih besar. Jadi tenaga kerja yang digunakan untuk PM kebutuhannya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena mesin-mesinnya itu diotomasi. Kalau rusak, nah ini akan banyak sekali kerugian yang ditimbulkan. Harus diantisipasi dengan workforce PM yang lebih besar. Pekerja produksi yang tergantikan oleh otomasi perlu dilatih untuk menjadi pekerja PM. Nah, ini harus ada shifting skill ya. Keterampilan karyawannya di shift, dirubah
dari yang tadinya menjalankan mesin-mesin produksi, karena mesin produksinya diubah menjadi otomatis, maka orangnya ini sekarang harus ditrain dengan ditrain menjadi tenaga-tenaga yang bisa melakukan PM, ya, melakukan preventive maintenance, supaya nanti availability dari peralatan menjadi lebih terjamin, ya, lebih reliable. Nah, sekarang penjadwalan PM ini yang penting ini, ya, penjadwalan. PM dan produksi semakin dipandang sebagai dua hal yang sama penting, ya. Jadi pemeliharaan penting, produksi juga penting, karena kalau produksinya ini terganggu, ya kita nggak bisa mencapai target-target pemasaran. Dalam beberapa plant, 2 shift 8 jam diterapkan untuk produksi dan 1 mini shift 4 jam ditetapkan untuk PM. Kadang-kadang ada kebijakan demikian. Jadi perusahaannya ini berjalan 2 shift 8 jam, terus ditambah 1 mini shift, di mana 1 mini shift ini memberikan kesempatan kepada kru PM untuk bekerja. Nah, dengan demikian sistemnya akan selalu bisa ready to use. Ada juga ini yang kebijakannya ada 3 shift untuk produksi, tetapi disediakan alokasi waktu terjadwal untuk aktivitas PM. PM-nya dikasih nggak tahu 1 jam atau apa, jadi ya di dalam rentang waktu 3 shift tadi. Jadi tidak semua jam kerja itu dialokasikan untuk produksi, tetapi ada beberapa yang dialokasikan untuk kegiatan PM. Biasanya demikian praktek-praktek di beberapa perusahaan. Itu dalam rangka untuk menjamin bahwa sistem produksinya bisa smooth, ya, bisa lebih reliable, lebih handal. PM database requirement. Nah, ini untuk melakukan PM ini perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Apa itu data, ya? Database dari peralatan itu menjadi sangat penting kalau kita mau melakukan PM. Begitu datanya tidak ada, maka sulit bagi kita untuk bisa membuat rencana PM, ya. Record detail atau catatan kejadian yang sedang berlangsung harus disimpan dengan baik untuk setiap mesin. Jadi kalau perusahaan itu punya 1000 mesin, ya 1000-1000-nya itu harus 1000 mesin itu harus dicatat ini. Setiap kejadian yang menimpa pada dirinya. Tanggal dan frekuensi terjadinya breakdown harus ditulis, lalu deskripsi malfunction, kerusakannya itu apa harus ditulis, terus termasuk komponen mana yang rusak, ya, itu harus ditulis, terus penggantiannya menggunakan apa harus ditulis, termasuk terakhir nanti adalah biaya perbaikan seperti yang saudara kerjakan minggu yang lalu, ya. Saudara sudah mengerjakan biaya standar untuk mengerjakan satu perbaikan. Nah, ini yang biasanya tidak disiplin, ya. Perusahaan tidak memiliki data yang sistematis, data yang kronologis mengenai kejadian-kejadian yang menimpa pada sebuah peralatan. Misalnya sudah diganti komponen tertentu, lah ini tidak segera dicatat, tidak segera diinformasikan, gitu, ya, sehingga nanti kehilangan histori. Kalau historinya hilang, maka kegiatan preventive maintenance-nya jadi sulit untuk direncanakan. Saya kira sama dengan orang, ya. Orang itu riwayat kesehatannya harus direkam dengan baik supaya nanti kalau terjadi problem atau dokter mau memberikan treatment itu mudah, ya. Dokter akan kesulitan untuk merencanakan treatment kalau rekaman dari kesehatan dari seseorang itu tidak ada, ya. Tahu-tahu ketemu dokter terus minta diobati, lah ini biasanya nanti treatmentnya tidak mujarab, ya, karena treatment dengan sakitnya bisa jadi tidak sinkron. Oleh sebab itu setiap rumah sakit itu diwajibkan mencatat rekaman medik, ya,
rekaman medik dari setiap pasiennya. Direkam dia pernah menderita apa, terus sudah pernah dikasih terapi seperti apa. Lah ini akan digunakan, data-data itu akan digunakan untuk menentukan tindakan yang akan datang. Membuat rencana tindakannya itu menjadi lebih baik, ya. Kegiatan maintenance, preventive maintenance juga begitu, mengharuskan perusahaan itu memanage data-data itu dengan baik, ya, merekam data dengan baik. Karena kalau datanya hilang, maka ya sulit bagi maintenance planner untuk menentukan aktivitas maintenance yang dibutuhkan. Nah, untuk itu dibikin spesifikasi mesin, itu mesin ini kapasitasnya seberapa, kapan dibeli dari mana, powernya berapa, komponennya terdiri dari apa saja, ini direkam semua. Ya. Setiap mesin kalau ini rekamannya mau diotomasi dengan menggunakan sistem informasi misalnya, ya, maka setiap mesin dikasih ID. Ya. Nah, nanti setiap kejadian mesti merujuk pada ID tertentu. Kayak orang itu ada ID-nya, ya. Sekarang kependudukan kita sudah bagus, setiap orang aktivitasnya dikaitkan dengan ID, ya. ID-nya seperti apa. Nah, ini untuk melihat apakah ada penyimpangan atau tidak dari orang ini, ya, menggunakan ID tadi, ID kependudukan. Mahasiswa juga begitu, ada ID-nya, ya, ID nomor mahasiswa. Nanti kalau mau tahu tentang profil mahasiswa, tinggal lihat saja ID-nya, ya, masukkan ID-nya, maka rekamannya akan keluar semuanya. ID-nya mahasiswa ada NRB, ya, NRB, untuk memudahkan itu, ya. Kemudian spesifikasi mesin, checklist untuk inspeksi PM. Nah, ini dengan ID tadi kita bisa menentukan setiap peralatan itu akan dilakukan PM dengan frekuensi berapa, ya. Kapan dia akan dilakukan PM lagi. Karena setiap PM nanti ada tujuannya. Misalnya kalau mobil itu pada kilometer ke 5.000 pertama PM-nya itu penggantian oli, ya. Pada 10.000 km PM-nya penggantian oli ditambah pemeriksaan apa dan lain-lain. Jadi nanti setiap PM itu nanti bisa ditentukan aktivitas yang harus dilakukan, ya. Nah, aktivitas yang harus dilakukan ini mesti dicocokkan dengan kemampuan komponen-komponen yang dimiliki oleh mesin, ya. Karena tempoh hari kita sudah bahas, misalnya mobil itu ada olinya, ada kanvasnya, ada rodanya, gitu, ya. Di mana umurnya masing-masing itu berbeda-beda, ya. Umur oli mungkin lebih rendah dibandingkan dengan umur kanvas rem. Kanvas rem lebih rendah daripada umur roda. Sehingga kapan seharusnya oli itu diganti, ya? Ya sebelum olinya itu menimbulkan kerusakan, ya. Misalnya sudah ditentukan kalau sudah 55.000 kilo itu biasanya olinya sudah tidak begitu berfungsi dengan baik, nanti akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar kalau dipakai, ya. Oleh sebab itu pada 55.000 km harus dilakukan penggantian oli. Itu adalah kegiatan PM, ya. Nah, nanti kalau penggantian kanvas rem tentu saja misalnya 10.000, sehingga pada saat 10.000 ini jadwalnya untuk mengganti kanvas rem tapi juga mengganti oli. Nah, tindakannya apa untuk setiap PM itu perlu ditentukan. Nah, perusahaan hanya bisa menentukan kalau dia mempunyai database yang baik tentang peralatan tadi, ya. Peralatan itu punya komponen apa saja, setiap komponen itu memiliki keandalan masing-masing, ya, termasuk umurnya seharusnya berapa, spek dari mesin, ya. Kemudian penyimpanan database menggunakan komputer ini penting, ya, penting. Terutama saat ini komputer itu sudah tidak masalah. Kalau zaman dulu komputer itu masih masalah, ya, karena tidak banyak perusahaan yang memiliki komputer. Sekarang komputer itu sudah sangat murah sehingga data-data yang diperlukan untuk mensupport kegiatan maintenance itu sebaiknya disimpan di dalam komputer.
Nah, kalau data-data sudah tersimpan di dalam komputer, ini memudahkan planner, maintenance planner untuk meretrieve data-data tadi, membaca data-data tadi. Dari data tadi kemudian akan bisa ditentukan tindakan apa saja yang diperlukan. Data disimpan dalam sebuah kantong plastik yang tertempel di mesin. Nah, ini biasanya kalau data yang ada di dalam komputer itu dia menggunakan ID ya. Tetapi kita tahu bahwa mesin itu jumlahnya banyak ya. Kita tidak tahu yang mesin ini ID-nya berapa, oleh sebab itu setiap mesin harus dikasih identitas ya. Nah, identitasnya biasanya ada nameplate-nya, itu ya untuk menyesuaikan dengan sistem informasi kita. Maka setiap mesin biasanya dikasih ditempeli dengan ID-nya masing-masing ya. Ditaruh di kantong plastik terus ditempelkan di kayak jadi kalungnya mesin gitu, maksudnya begitu ya. Ini dalam rangka memudahkan untuk menyesuaikan antara mesin dengan data yang sudah terekam di dalam komputer. Ya, kalau orang mungkin tidak perlu begitu ya, karena orang itu bisa menyebutkan namanya dia siapa gitu ya. Dia bisa memorizing NIK-nya berapa, misalnya kalau ditanya kamu NIK-nya berapa, langsung dia bisa menuliskan. Nah, itu nanti dicocokkan dengan database yang ada di komputer. Nah, mesin itu barang mati ya, gimana kalau nanyai kan nggak bisa ya. Supaya kita tidak nanya, maka dikasih nameplate tadi ya, mesinnya dikasih nameplate, dikasih tanda-tanda, dikasih tengeran. Supaya tengeran itu bisa diintegrasikan dengan sistem yang sudah computerized tadi. Oke, pendekatan modern pada PM. PM bagi pekerja inti merupakan tanggung jawab dasar untuk menjaga mesin dari kerusakan dengan menjalankan PM pada mesin mereka masing-masing. Artinya setiap orang yang ada dalam perusahaan yang bekerja menggunakan mesin, maka selain dia mengoperasikan mesinnya sendiri, dia juga memiliki kewajiban untuk menjaga mesin tadi dari kerusakan ya. Jadi ini namanya autonomous maintenance ya. Pekerjanya diberi kewajiban, diberikan otonomi untuk menjaga agar mesin itu tidak rusak. Pekerja harus dapat mendeteksi indikasi potensi malfunction dari peralatan. Nah, biasanya pekerja itu kalau dia sudah lama bekerja dengan menggunakan mesin itu, maka dia punya feeling ya. Nanti kalau mesin itu mau rusak, dia itu sudah tahu. Nggak tahu mungkin dari temperatur yang muncul dari mesin, atau asap yang muncul dari mesin, atau suara yang muncul dari mesin, dan lain-lain. Dia tahu bahwa mesin ini sekarang sudah minta di PM, begitu. Maksudnya begitu ya. Jadi dia punya. Nah, syukur kalau teknologi saat ini bisa menjangkau, setiap peralatan itu bisa dipasangi dengan sensor-sensor tertentu ya, sehingga dari sensor itu kita bisa mendapatkan data performance dari peralatan. Misalnya sensor suara ya, suara nanti kita rekam lalu kita lihat frekuensinya ya. Semakin tinggi frekuensinya, kemungkinan mesin itu ya akan mendekati kerusakan. Kalau mesinnya tidak rusak, biasanya suaranya masih kecil ya, frekuensinya kecil. Semakin tua ya ini suaranya semakin keras, frekuensinya tinggi, dan seterusnya. Itu adalah tanda-tanda terjadinya kerusakan. Itu kalau teknologi modernnya sudah menjangkau. Kalau belum ya orangnya yang harus mempunyai skill, punya kemampuan untuk mengindra kondisi mesin. Jadi dengan indera kita, baik indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, kita gunakan untuk mengidentifikasi kondisi mesin.
Catatan yang terkait dengan maintenance harus dijaga, disimpan oleh pekerja. Ini setelah dicatat ini disimpan gitu ya, untuk nanti dipakai. Nah, kalau masih manual ini memang agak berat ya, jadi pekerjanya berkewajiban untuk menyimpan. Nah, perusahaan yang sudah baik, yang sudah memiliki sistem informasi maintenance management, tentu saja penyimpanan ini bisa dilakukan melalui komputer-komputer perusahaan. Ya. Nah, nanti semua data itu bisa digunakan untuk menjaga kualitas produk di dalam siklusnya. Ya. Nah, siklus maksudnya kadang-kadang produk itu jelek, baik, dan seterusnya. Ada siklusnya. Nah, ini ada poin penting dari keputusan dalam PR. Ada 3 keputusan spesifik. Yang pertama adalah penentuan spare part yang harus disediakan apa saja ya. Ini dalam rangka untuk memperlancar kegiatan PM. Karena bisa jadi PM tadi itu yang dilakukan hanya bersih-bersih juga boleh ya. Kalau itu tidak perlu spare part. Tapi seringkali kemudian dilanjutkan setelah bersih-bersih juga inspeksi ya, melihat perkembangan dari setiap performance ya, apakah frekuensinya, getarannya sudah semakin tinggi, asapnya sudah semakin pekat atau lain-lain ya. Ini bisa diindra, kemudian datanya dicatat, kan begitu kan ya. Nah, kalau suasananya sudah buruk, tentu saja ini kegiatannya tidak hanya inspeksi tetapi juga melibatkan penggantian spare part yang mungkin sudah mulai usang. Dia masih bisa dipakai tetapi kondisinya sudah jelek, performanya sudah mulai turun. Nah, itu harus diganti. Nah, kalau harus diganti maka perusahaan harus menyiapkan spare part-nya. Spare part harus disiapkan supaya nanti proses penggantiannya bisa berlangsung dengan cepat. Kemudian isu yang kedua yang harus dipertimbangkan dalam keputusan adalah menentukan seberapa sering harus dilakukan PM. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi frekuensi itu menjadi penting untuk mendapatkan biaya yang optimum ya, biaya yang lebih kecil dalam kegiatan pemeliharaan. Perencanaan dan pengendalian PM project dalam skala integrasi besar. Lah ini kalau ada project maintenance ya. Project maintenance itu sekumpulan aktivitas yang terdiri dari bisa jadi mulai pembongkaran, penggantian sampai mulai dipakai lagi, diuji coba, lalu penyerahan, itu adalah project maintenance ya. Bisa jadi skalanya menjadi besar ya. Nah, oleh sebab itu kegiatan maintenance project itu harus dibuat rencana dan juga harus dikendalikan dengan baik. Karena biasanya melibatkan biaya yang cukup besar juga ya. Misalnya project maintenance atau overhaul dari kapal misalnya ya. Nah, ini biayanya kan besar ya. Sehingga harus direncanakan kapan overhaul itu akan dimulai dan kapan akan berakhir ya. Tindakannya apa saja yang harus diganti terutama gitu ya, dan berikutnya menentukan berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, kegiatan PM project itu bisa jadi dilakukan di dalam perusahaan sendiri dengan menggunakan kru maintenance yang dimiliki oleh perusahaan, atau boleh juga mengundang kru dari luar perusahaan ya. Ini berarti proyeknya diserahkan ke pihak luar ya. Tentu saja nanti perusahaan harus bayar ya, bayarnya berapa. Ini adalah 3 isu penting dalam keputusan menentukan PM. Penentuan jumlah part yang harus tersedia dalam inspeksi PM. Nah, ini jumlah partnya berapa? Ini ada 2 tipe demand terhadap part inspeksi PM. Yang pertama adalah parts yang secara rutin menurut rencana jadwal diganti. Nah, ini gampang tadi ya. Yang memang secara rutin itu sudah waktunya dilakukan. Misalnya tadi oli itu setiap 5.000, jadi gampang. Part yang secara rutin menurut rencana diganti saat inspeksi dilakukan.
Nah, demand dapat dipenuhi dengan menggunakan logika Material Requirement Planning, ya, MRP. Maksudnya kita mesti lihat struktur dari mesinnya, ya. Mesin ini ada berapa komponen ini dan seterusnya, sehingga bisa ditentukan kebutuhan materialnya, ya. Material requirement planningnya kayak apa, ya. Parts yang ternyata pada saat inspeksi dinyatakan perlu diganti, lah ini yang kadang-kadang agak sulit, ya, karena dia diketahuinya itu pada saat inspeksi, ya. Jadi kalau menurut standarnya misalnya, ya, roda itu mestinya diganti 5 tahun sekali. Nah, tetapi ketika diinspeksi bisa jadi ban tertentu itu terjadi anomali, misalnya loh kok benjol gitu, ya, benjol, maka kejadian itu ya memicu kebutuhan penggantian lagi, ya, sehingga kebutuhan penggantian itu bisa jadi dipicu yang pertama tadi oleh susunan produknya, ya, dari MRP-nya, dan yang kedua dipicu oleh kondisi yang ditemui saat inspeksi. Sehingga harus ada ini, ya, penyediaan. Permasalahan persediaan ini sama dengan penentuan jumlah komponen atau jumlah mesin yang harus standby. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin tanya Bapak. Ya, silakan. Untuk menentukan tadi preventive maintenance, apakah bisa juga untuk menyesuaikan dengan kesehatan keuangan atau budget yang dimiliki suatu perusahaan, di mana untuk tadi yang seperti contohnya perbaikan preventive maintenance dengan annual dan tahunan dan mingguan, itu kan juga berkaitan dengan budget. Apakah dengan keuangan perusahaan sendiri itu bisa menentukan, Pak, pemakaian jenis maintenance demikian? Iya, iya. Oke, sebenarnya nanti kita akan bahas kapan atau berapa frekuensi yang optimum dari PM, ya, bisa begitu. Namun bisa juga nanti kalau kaitannya itu kendala utamanya adalah biaya misalnya, maka kita bisa juga menentukan dengan biaya itu maka seharusnya PM-nya dilakukan dengan frekuensi berapa juga bisa, ya, bisa begitu, pendekatannya bisa dua. Cuman kalau kendalanya adalah biaya, bisa jadi keputusan yang diambil itu bukan keputusan yang mengoptimumkan biaya, gitu, ya. Jadi maksud saya begini. Mana gambar tadi? Nah, ini, ya. Misalnya dengan gambar ini kita tahu bahwa PM yang optimum itu dilakukan di sini, kan, ya. Artinya frekuensinya di sinilah frekuensinya. Katakan di dalam 1 tahun itu ini tahun misalnya. 1 tahun itu dilakukan PM-nya yang optimum itu adalah 5 kali misalnya. Ini ketemu 5 misalnya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kalau dalam 1 tahun itu kita lakukan PM 5 kali, ini kondisinya adalah optimum, biayanya optimum. Namun kalau ternyata perusahaan itu memiliki keterbatasan dengan biaya yang dimiliki, ya, perusahaan pada kalau 1 tahun 5 kali berarti bulanan, ya, setiap bulan harus dilakukan maintenance. Ini perusahaan enggak bisa. Kenapa? Karena tidak setiap bulan punya uang misalnya. Punyanya uang itu ketika bulan ke-6 misalnya. Sehingga terpaksa 1 tahun hanya dilakukan 2 kali PM. Jadi bulan ke-6 dilakukan, nanti bulan ke-12 dilakukan. Artinya
maintenance-nya itu dilakukan hanya 2 kali dalam satu tahun. Nah, misalnya 2 itu ada di sini, gitu ya. Maka total biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu sebenarnya untuk kegiatan maintenance ada di sini. Nah, ini biayanya ada di sini. Gitu. Di dalam 1 tahun itu biayanya ini. Tentu saja biaya ini lebih besar daripada ini. Nah, tapi terpaksa itu dilakukan. Kenapa? Ya karena kendala dari kapan perusahaan itu memiliki uang ya. Tidak setiap bulan punya uang ya. Uangnya itu baru ada bulan 6 misalnya. Ya bulan 6 berarti bisa, tapi bulan 12 kan berarti bisa ya, bisa dicadangkan lagi. Jadi 1 tahun 2 kali, begitu saudara. Maksudnya. Paham ya, bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Bisa dilakukan tetapi tidak menghasilkan biaya yang optimum. Karena memang ada kendala yang tidak bisa dilanggar. Oke. Yang lain ada yang kepingin diskusi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Menentukan frekuensi melakukan PM yang optimum, ini optimasinya ya. Pertama, hitung perkiraan jumlah breakdown untuk tiap kebijakan PM. Jadi kalau PM-nya dilakukan semingguan, maka kira-kira jumlah peralatan yang breakdown itu ada berapa. Kalau dilakukan PM-nya itu sebulan sekali, maka yang breakdown berapa. Kalau dilakukan setengah tahun sekali, yang breakdown berapa. Jadi setiap kebijakan PM, kita perlu hitung jumlah yang breakdown. Lalu berikutnya, hitung perkiraan biaya breakdown, biaya preventive maintenance, dan biaya total untuk setiap kebijakan PM. Jadi setiap kali kebijakan PM, misalnya kalau mingguan, maka biaya breakdown-nya berapa, biaya preventifnya berapa, kemudian totalnya berapa. Tentu saja total ini tinggal menjumlahkan antara biaya breakdown dengan biaya preventif. Nah, perhitungan ini diulangi terus ya untuk beberapa kebijakan PM sampai semua kebijakan itu selesai. Yang terakhir kita identifikasi kebijakan yang menghasilkan biaya total per unit waktu yang paling kecil. Nah, kemudian formula yang kita gunakan ini rumusnya. Rumusnya itu adalah BN sama dengan N dikalikan sigma BN ditambah BN-1 kali P1 ditambah BN-2 kali P2 ditambah dan seterusnya, ini membentuk deret sampai B1 dikalikan BN-1. Oke. Apa itu BN? BN itu adalah jumlah mesinnya rusak. Ya. Jumlah perkiraan mesinnya breakdown untuk setiap kebijakan. Tentu saja kalau kebijakannya itu PM-nya seminggu sekali dibandingkan dengan sebulan sekali atau sebulan 2 kali, gitu ya, berbeda-beda ya perkiraan jumlah mesinnya rusak. Kemudian PN itu adalah probabilitas terjadinya breakdown untuk setiap kali kebijakan PM. Dan yang terakhir N besar sendiri itu adalah jumlah mesin dalam sebuah mesin grup yang dilakukan PM. Langsung saja ke contohnya ini ya. Ini contoh frekuensi, menentukan frekuensi PM. Ya. Ini berdasarkan catatan record dari mesin, itu bisa mengalami breakdown dengan probabilitas yang sendiri-sendiri ini. Kalau PM-nya dilakukan, antar PM itu dilakukan 1 minggu sekali, ternyata mesin itu akan mengalami kerusakan dengan probabilitas 0,2.
0,2 karena PM-nya seminggu sekali. Kalau PM-nya itu 2 minggu sekali, jadi minggu antar PM-nya itu 2, berarti 2 minggu sekali ya. Probabilitas kerusakannya meningkat jadi 0,3. Kalau PM-nya itu 3 minggu sekali, kemungkinan rusaknya itu naik lagi menjadi 0,5 ya. Jadi kemungkinan kerusakan mesin itu besarnya lebih kecil atau lebih besar kalau frekuensi kerusakannya itu diperbesar, frekuensi PM-nya diperbesar. Semakin besar probabilitasnya. Frekuensi PM-nya diperbesar itu maksudnya minggu antar PM-nya itu diperkecil ya. Ini mungkin perlu dipahami ya. Kalau minggu antar PM-nya itu 1 artinya seminggu sekali ya. Dengan 3 minggu sekali ini mana frekuensinya yang paling sering? Minggu antar PM 1, 2, 3 ini mana yang paling sering menurut saudara ini? Minggu antar PM-nya 1 atau minggu antar PM-nya 2 atau 3 ini yang paling sering melakukan PM? Lalu belum ya? Ya Pak.
tes. Izin Bapak dosen. Sebentar saya mau menyelesaikan sesuatu ini dulu ya. Bentar ya. Siap, izin Bapak. Baik, saya lanjutkan, saudara. Jadi ini minggu antar PM-nya ada 1, 2, 3. Ini menurut saudara mana yang lebih sering kegiatannya? Yang 1 atau yang 2 atau yang 3? 1. Tuh Bapak. Yang 1 ya. Ini setiap minggu sekali. Jadi frekuensinya yang lebih sering itu adalah yang 1 ya. Kalau PM-nya itu dilakukan lebih sering, maka kemungkinan mesin itu mengalami rusaknya itu lebih tinggi atau lebih besar, lebih rendah. Lebih cepat rusak. Lebih cepat rusak atau lebih lambat rusak? Lebih lambat. Ini angkanya ini 0,2 ya, mestinya kemungkinan rusaknya lebih kecil atau ya rusaknya lebih lama mestinya ya, lebih lama. Coba dipahami ini informasi ini ya. Jadi minggu antar PM 1, 2, 3 itu artinya yang 1 ini paling sering. Yang paling jarang itu adalah yang terakhir ini, yang paling jarang. Karena jarang maka kemungkinan rusaknya tinggi ya. Kemungkinan rusaknya tinggi karena jarang di PM. Semakin sering di PM, kemungkinan rusaknya kecil, gitu ya. Sama dengan pesawat, kalau pesawat itu sering di PM, kemungkinan dia mengalami malfunction pada saat beroperasi itu kecil, ya. Tapi kalau jarang di PM, kemungkinan kerusakan ketika dia dioperasikan menjadi lebih besar. Maksudnya begitu ya. Paham ya? Siap. Oke. Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Ini dengan informasi itu kita bisa menghitung berapa probabilitas terjadinya, berapa ekspektasi dari jumlah mesin yang rusak. Ya. Ekspektasi dari jumlah mesin yang rusak. Kalau mesinnya satu grup mesin itu ada 4, jadi yang mau di PM jumlahnya 4, misalnya pesawat itu yang dimiliki oleh satuan itu adalah 4 pesawat gitu ya. Maka kalau PM-nya itu dilakukan seperti ini, 1 kali seminggu, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali gitu ya.
maka ekspektasi jumlah mesinnya rusak, jumlah pesawat yang rusak, kalau seminggu sekali PM-nya itu sama dengan 4 kali 0,2. Jadi ekspektasi itu sama dengan perkalian jumlah mesin yang dirawat dengan probabilitas terjadinya kerusakan. Ya. Karena probabilitas terjadinya kerusakan itu ada 0,2, ini probabilitas terjadinya kerusakan kalau PM-nya itu seminggu sekali, maka jumlah mesin yang rusak di dalam 1 minggu itu yang terjadi malfunction kira-kira adalah 0,8. Ya. Tidak sampai 1 mesin yang rusak. Ya. Tapi kalau 2 minggu sekali baru dilakukan PM, jumlah mesin yang rusak ekspektasinya itu sama dengan 4 dikalikan 0,2 ditambah 0,3 ditambah 0,8 ini dikalikan 0,2 sama dengan 2,16. Jadi jumlah mesin yang rusak menjadi lebih banyak, ya, 2,16. Kalau PM-nya itu diperjarang lagi 3 minggu sekali, maka jumlah mesinnya rusak ini dihitung dengan cara yang sama menjadi 4,67. Loh kok bisa ini 4,67? Wong mesinnya ada 4 yang ekspektasi yang rusak itu 4,67. Maksudnya gimana ini? Mesinnya hanya 4, tapi yang rusak ini ada 4,67. Ini dalam interval 3 minggu, ya, karena PM-nya 3 minggu sekali. Maksudnya apa ini? Ini dilaksanakan pembulatan mungkin, Pak. Loh, kok pembulatan ya? Kalau yang di atas ini, kalau dilakukan PM seminggu sekali, jumlah mesin di antara 4 itu yang rusak ada 0,8. Ini maksudnya bagaimana nih? Dikalikan, Bapak. Hah? 4 kali. Tidak sampai 1. Siap, sampai 1 Pak. Kalau 2 berarti ada 2 lebih gitu. Ya, kalau 2 minggu sekali yang rusak ada 2 lebih. Ya, 2 mesin yang rusak 2 lebih. Tapi kalau 3 minggu sekali bahkan menjadi 4,67. Padahal jumlah mesinnya itu hanya 4. Kok bisa? Yang rusak ada probabilitasnya Bapak. 1 mesin bisa 2 kali rusak gitu Bapak. Ya, itu saya kira jawabannya ya. Di dalam rentang 2 minggu itu bisa jadi ada mesin yang rusaknya itu lebih dari 1 kali, sehingga kalau dijumlah jadi 4,67. Kan bisa jadi kan 4 mesin ini ada yang mengalami rusak 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 0 kali, kan begitu kan ya, dalam rentang waktu PM. Rentang waktu PM-nya itu 3 minggu. Paham ya? Siap. Jumlah yang mengalami kerusakan bisa lebih dari 4 ya, enggak masalah walaupun mesinnya hanya 4 ya, karena ada mesin yang mengalami rusak lebih dari 1 kali. Oke ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita juga perlu data tentang biaya kegiatan maintenance ya. Biaya kegiatan maintenance, baik kegiatan biaya PM maupun kegiatan korektif, itu kita hitung ya, berapa sih biaya yang ditimbulkan. Nah, kalau di sini estimasi biaya maintenance-nya, misalnya untuk melakukan maintenance, sebentar ada ceritanya ya, ini ya. Untuk melakukan PM itu diperlukan $6.000 ini ya, sekali PM ya, sekali PM itu butuh $6.000. Nah, tentu saja ini kegiatannya apa saja ya, diidentifikasi dulu kayak pekerjaan yang sudah dilakukan ya. Untuk memperbaiki AC itu butuh berapa, untuk mengganti apa kemarin itu kompresor butuh berapa biayanya, sudah saudara kerjakan, sudah latihan, mestinya bisa ya.
Tentu saja ini akan berbeda-beda ya, biaya yang dibutuhkan ini berbeda-beda tergantung peralatannya. Ya. Nah misalnya di dalam soal ini ternyata biayanya adalah 6.000 untuk melakukan PM. Sedangkan kalau terjadi malfunction biayanya adalah 8.000. 8.000. Jadi kalau terjadi downtime dan perbaikan untuk sebuah mesin yang mengalami malfunction itu 8.000. Biasanya memang biaya yang dikeluarkan untuk ketika terjadi malfunction itu lebih besar dibandingkan dengan biaya PM ya. Contohnya ini 8.000, lebih besar daripada 6.000. Dari mana 8.000 ini? Ya tetap sama dengan saudara mengerjakan tugas ya. Dihitung dulu pekerjaannya apa saja ya. Pekerjaannya apa saja, terus dikalikan dengan biaya bahan, biaya komponen, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Akhirnya dapat misalnya dijumlahkan ada 8.000. Sekali melakukan corrective maintenance. Ya. Nah, sekarang kalau PM-nya itu dilakukan seminggu sekali, maka jumlah mesin yang rusak tadi 0,8 ya. Jumlah mesin yang rusak hanya 0,8 sehingga jumlah mesin per minggunya adalah 0,8. Kemudian biaya BD itu kerusakan ini ya. Kalau PM itu preventive maintenance, ini corrective maintenance ya. Breakdown ya, biaya breakdown. Jumlah mesin yang breakdown ada 0,8 sehingga estimasi jumlah breakdown per minggunya ini mungkin saudara perlu lebih ini estimasi jumlah breakdown per minggu, jumlah mesin yang breakdown per minggu. Jadi 0,8 karena ini sudah dilakukan seminggu sekali, berarti per minggunya ya dibagi sama dengan dibagi 1 ya. 0,8 sama estimasi biaya breakdown. Nah ini estimasi biaya breakdownnya berapa ini? Untuk melakukan sekali breakdown tadi itu biayanya berapa? Breakdown maintenance 8.000. Nah kalau breakdownnya itu hanya 0,8 berarti 8.000 kali 0,8 ya. Siap. 8.000 kali 0,8 sama dengan ini. Ini estimasi biaya breakdown. Nah biaya maintenance-nya, biaya PM-nya karena ini dilakukan sekali, padahal tadi informasinya untuk sekali maintenance itu 6.000, berarti biaya PM per minggunya ya 6.000. Nah ini kalau kita total 6.000 ditambah 6.400 tambah 6.000 sama dengan 12.400. Ini total biaya per minggu, total biaya maintenance per minggu. Kemudian untuk yang kedua, kalau PM itu dilakukan 2 minggu sekali, maka jumlah mesin yang breakdown tadi itu ada 2,16 ya. Jumlah mesin yang breakdown ini dalam 2 minggu ya, dalam 2 minggu. Sehingga kalau kita rata-rata jumlah mesin yang rusak per minggunya berapa? .08. Ya 1,08 dari mana ini? 2,16 dibagi 2. Jadi ini dibagi dengan ini ya, dibagi dengan ini sama dengan ini. Nah, kemudian kita hitung biaya breakdownnya, karena tadi biaya breakdownnya sekali melakukan breakdown adalah 8.000, sekarang terjadi 1,08 breakdown, berarti ya 1,08 kali 8.000 ya, hasilnya ini 8.600. Kemudian biaya PM-nya tadi sekali melakukan PM itu 6.000. Nah ini kalau PM-nya itu 2 minggu sekali, maka biaya PM per minggunya berapa? 3.000. Ya 3.000 ini dari mana 3.000?
6.000 dibagi 6.000 dibagi 2 jadi 3.000. Ini kemudian kita total ketemu 11.000. Dengan cara yang sama untuk 3 minggu sekali, ini datanya kita kalikan dan seterusnya, totalnya menjadi 14.000. Nah, yang menarik ini angkanya ini, kalau PM-nya dilakukan seminggu sekali, ternyata biayanya totalnya 12.000. Kalau 2 minggu sekali 11.000. Kalau 3 minggu sekali 14.000. Nah, ini dari besar ke kecil ke besar lagi, sehingga yang paling kecil adalah yang bagian tengah ini. Artinya kebijakan yang meminimalkan total biaya per minggu adalah melakukan PM setiap 2 minggu sekali. Bisa diikuti, saudara? Nggak bisa. Bisa, Bapak. Ya, mudah-mudahan bisa ini. Nah, ini adalah persoalan-persoalan optimasi kegiatan perawatan. Jadi nanti saya berharap saudara bisa membuat kalkulasi. Tapi nanti di tadi problem di aktualnya ada juga yang berkaitan dengan kendala biaya yang dimiliki ya, atau ketersediaan biaya juga bisa tadi ya yang diutarakan oleh teman saudara. Agak berbeda dengan kasus ini. Nah, ini kasus yang umum, biasanya perusahaan itu kepingin melakukan PM yang meminimalkan total biaya. Izin bertanya Bapak. Silakan. Izin bertanya mungkin untuk masalah PM ini, apakah garansi itu mempengaruhi mungkin? Dalam arti apabila suatu perusahaan mempercayakan pada suatu teknisi yang mampu memberi garansi 6 bulan, berarti 1 tahun hanya perusahaan tersebut maksimal melaksanakan 2 kali perbaikan, karena di luar itu adalah masuk di masa garansinya mungkin Bapak. Apakah bisa mempengaruhi dari PM ini mungkin Bapak? Ya, kalau garansi itu berarti begini kan ya, kalau sudah dilakukan kegiatan maka kegiatan itu di garansi tidak akan berulang sampai waktu periode tertentu. Artinya misalnya terjadi kerusakan, terus saudara lakukan perbaikan di perusahaan tertentu ya, di pihak ketiga atau kedua ya, di pihak kedua, maka pihak kedua itu menjamin bahwa setelah diperbaiki alat kita tidak akan mengalami kerusakan yang sama pada periode tertentu. Nah, periodenya itu sebenarnya ngitungnya beda ya. Ngitungnya itu adalah perbaikan probabilitas terjadinya kerusakan berikutnya ya. Karena biasanya peralatan setelah kita perbaiki dia kondisinya itu lebih bagus ya. Kalau kondisinya lebih bagus maka kemungkinan dia rusak di dalam interval waktu tertentu itu menjadi lebih kecil. Begitu ya. Tapi kalau interval waktunya ini diperlebar, misalnya tadi setengah tahun menjadi 1 tahun, probabilitas terjadinya kerusakan dalam 1 tahun menjadi lebih besar lagi. Begitu maksudnya ya. Oke. Ada lagi? Saya persilakan. Izin bertanya, Min. Ya. Siap. Seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen, probabilitas apabila dilaksanakan PM semakin sering, kemungkinan mesinnya akan semakin sedikit yang rusak. Yang ingin kami tanyakan itu, menurut pemikiran kami itu ada potensi dari human error. Misalnya, semakin sering mesin itu dicek atau berkontak dengan manusia, ada peluang dari sisi human error-nya itu akan menimbulkan kerusakan itu tersendiri nih. Mohon arahan bagaimana, Min? Ya, saya kira ada betulnya kalau yang ngecek itu tidak paham tentang peralatan ya. Tapi kalau yang ngecek itu sudah paham dengan peralatan ya tidak ya, mestinya justru sebaliknya. Semakin dicek oleh orang yang berpengalaman maka kemungkinan terjadinya kerusakan menjadi lebih kecil. Tapi kalau yang ngecek itu banyak orang yang kita sendiri nggak tahu kapabilitas dari orangnya, bisa jadi human error-nya itu akan berpengaruh di sana, saya setuju. Jadi tergantung dengan expertise dari orang yang mau memeriksa. Semakin diperiksa oleh orang yang tidak berkompeten, kemungkinan
tercampurnya dengan human error menjadi lebih besar. Saya kira ya. Misalnya ketika ngecek ternyata dia mencet tombol yang seharusnya tidak boleh dipencet. Ini jadi repot ya. Nanti ketika dioperasikan, yang mengoperasikan nggak tahu bahwa tombol itu sudah dipencet. Wah, ini repot. Saya kira betul. Tapi kalau yang memeriksa itu adalah ahlinya, expertnya, maka kita lebih yakin bahwa peralatan tersebut menjadi kecil kemungkinan rusaknya. Begitu jawaban saya. Ya, terima kasih Bang Yen. Oke. Yang lain nggak ada lagi yang kepingin sharing atau bertanya? Izin Bapak dosen. Ya. Kami izin sharing mungkin agak di luar dari pelajaran ini mungkin. Ya. Perawatan mesin di kapal. Selama ini ada perbaikan mesin yang harus mengundang operator atau teknisi dari mesin tersebut seperti MAN, Caterpillar. Padahal kita ada prosedur di mana anggota kapal bisa diizinkan untuk memperbaiki. Namun pada hal-hal tertentu tetap kita harus memanggil dari pihak luar. Dalam kasus tersebut apakah dari pihak industri mesin tersebut apakah memang ada aturan, ada teknologi yang tidak boleh diajarkan ke operator usernya atau memang seperti itu Pak, demikian. Ya, terima kasih. Mestinya tidak ya, mestinya apa ini istilahnya, manufakturernya itu mestinya menginginkan bahwa operator itu semakin menguasai peralatannya ya, peralatan yang dia jual ya, mestinya begitu. Seorang manufakturer kepinginnya operatornya itu ya menguasai operasi dari peralatan. Tapi seringkali ini kendalanya karena peralatan itu melibatkan teknologi yang banyak gitu ya, maka ini tidak dikuasai oleh penggunanya. Biasanya begitu. Sehingga ketika terjadi trouble dari peralatan itu tidak bisa dihandle sendiri oleh penggunanya ya, karena keterbatasan pengetahuan gitu ya. Oleh sebab itu manufakturernya kemudian diundang untuk bisa memperbaiki. Saya kira itu adalah praktek yang bagus kalau memang kita tidak memiliki kru maintenance yang memang betul-betul expert di bidangnya ya. Ataupun kadang-kadang kita memiliki kru maintenance yang expert tetapi dia juga difungsikan untuk kebutuhan yang lain, bisa jadi begitu ya. Dia expert di sini tetapi pada saat ini dia harus dimobilisasi ke Ukraina misalnya begitu ya, sehingga nggak bisa melakukan maintenance. Maka maintenance-nya diserahkan ke Caterpillar. Saya kira itu praktek yang bagus. Dan mestinya Caterpillar itu ya ingin usernya itu bisa memperbaiki sendiri, begitu ya. Tapi kalau ada keterbatasan seperti tadi, sehingga Caterpillar tetap harus dipanggil. Saya kira ya praktek yang bagus untuk bisa menghasilkan peralatan yang lebih baik, gitu ya. Alat-alatnya supaya baik karena ditangani oleh kru maintenance yang memang ahli di bidangnya. Begitu ya. Ya cuman tergantung, nanti boleh ketergantungan kita dengan perusahaan menjadi lebih besar ya. Kita punya kru maintenance sendiri itu kan sebenarnya dalam rangka untuk memperkecil ketergantungan kan ya, supaya tidak tergantung dengan Caterpillar gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya expert ya mau tidak mau kita kerjasama dengan Caterpillar atau pihak lain yang memiliki expertise yang sama dengan Caterpillar. Begitu jawaban saya ya. Jadi mestinya tidak ada yang disembunyikan. Bahkan biasanya perusahaan manufacturer itu sudah membuat maintenance and operation guide ya, guidance. Jadi buku tentang bagaimana memaintain dan mengoperasikan peralatan biasanya sudah disertakan. Itu menunjukkan itikat dari manufacturer agar perusahaan atau user itu bisa memanfaatkan peralatan dengan lebih baik.
Ya sama dengan kita ini punya mobil tapi ya tidak tahu persis dengan bagaimana mesin-mesin di mobil itu bekerja. Kalau ada kerusakan kita tidak bisa menangani sendiri, ya sudahlah ke bengkelnya, ya ke Honda, Toyota ini ya sudahlah, mereka yang expert di sana. Kita tinggal bayar gitu aja. Cuman ya jadi tergantung nanti ya, misalnya mobilnya itu ada trouble di Malang ya tidak bisa langsung dipakai di Malang, ya harus dibawa dulu ke bengkelnya, atau bengkelnya di mana, Toyotanya di mana. Tapi kalau kita punya expertise sendiri gitu ya, begitu trouble di Malang ya kita betulkan di Malang, bisa ketergantungan kita menjadi kecil. Begitu. Iya, terima kasih Bapak Dosen. Baik saudara, karena ini sudah jam 11 ini terpaksa buru-buru ini ya, tapi kuliahnya juga agak cepat, mohon maaf ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi penyerapan materi bagi saudara. Baik, kalau tidak ada yang